Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga anak-anak solehnya Ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita sudah sampai pada subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pada pembelajaran 2, dan hari ini materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks cerita. Yang kedua, membuat kalimat ajakan. Yang ketiga, pengamalan sila kedua Pancasila. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan buku tematiknya dan alat tulisnya dipersiapkan ya. Baiklah, mari segera kita mulai. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama teks cerita tentang bermain layang-layang. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Adi dan teman-temannya akan bermain layang-layang. Coki melihat Bambang kesulitan mengikat benang pada layangannya. Kemudian Coki mengajak Zulham membantu Bambang. Coki berkata, "Sepertinya Bambang sedang kesulitan. Mari kita bantu dia, Ham." Zulham menjawab, "Baiklah Coki, tapi kita bereskan dulu layang-layang kita." Coki menjawab, "Ah, kamu benar. Kalau begitu, ayo kita bergegas." Akhirnya Coki dan Zulham segera membantu Bambang mengikat benangnya. Setelah itu mereka bermain gembira, bermain bersama. Membantu teman yang kesulitan itu dapat menciptakan kerukunan. Pada teks cerita yang barusan kita baca terdapat kalimat ajakan. Yang mana ya teman-teman kalimat ajakannya? Bisakah kalian menemukan kalimat ajakan pada teks percakapan tersebut? Ya, pada percakapan tersebut terdapat kalimat ajakan, yaitu "Mari kita bantu dia, Ham." Yang kedua, "Ayo kita bergegas." Nah, kalimat ajakan itu selalu diawali dengan kata mari atau ayo. Selanjutnya, kita menulis kalimat ajakan berdasarkan uraian. Perhatikan contoh berikut ya. Berikut ini adalah kalimat kakak mengajak adik belajar bersama. Sekarang mari kita buat kalimat ajakan berdasarkan kalimat tersebut. Ketika kakak mengajak adik belajar, apa ya yang diucapkan oleh kakak? Yang kakak ucapkan pada saat mengajak adik belajar adalah, "Dik, ayo kita belajar bersama." Nah, berikut ini adalah contoh kalimat ajakan berdasarkan teks tersebut. Selanjutnya, contoh yang kedua, Faisal mengajak teman-temannya ke perpustakaan untuk membaca. Pada saat Faisal mengajak teman-temannya, yang diucapkan Faisal adalah, "Mari kita ke perpustakaan untuk membaca." Nah, sudah paham teman-teman? Berikut ini adalah contoh kalimat ajakan berdasarkan uraian. Selanjutnya, pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingatkah teman-teman lambang dan bunyi sila kedua Pancasila? Ya, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Seperti itu ya gambarnya. Bunyi dari sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang saling berkaitan itu melambangkan bahwa kita harus bersatu. Misalnya dengan saling menolong agar menjadi kuat seperti sebuah rantai.
Dengan kita saling menolong, saling membantu. Nah, itu membuat kita menjadi saling rukun, menjadi hidup menjadi tentram, damai. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menjenguk teman. Jika ada teman yang sakit, kita harus segera menjenguknya ya. Yang kedua, tidak menghina teman. Sesama teman tidak boleh saling mengejek, supaya selalu tercipta kerukunan. Yang ketiga, tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, membantu korban bencana alam. Jika ada bencana alam, seharusnya kita membantu dengan memberi bahan makanan, memberi selimut, bisa membantu memberikan uang, seperti itu. Selanjutnya, menghormati orang tua dan guru. Dengan orang tua kita harus patuh ya. Jika di rumah harus patuh dengan orang tua. Jika di sekolah harus patuh terhadap guru. Jika berbicara harus dengan bahasa yang sopan. Selanjutnya, tidak memilih-milih dalam berteman. Jika ada temannya yang berkulit putih atau berkulit hitam, kita tidak boleh pilih-pilih ya. Kita harus berteman dengan semuanya. Selanjutnya, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Tidak boleh menghina, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengejek, harus saling membantu. Selanjutnya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita harus berbahasa yang sopan ya jika berbicara kepada orang lain, supaya kata-kata kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, memberi santunan kepada orang miskin. Jika ada orang yang membutuhkan, kita harus membantunya. Selanjutnya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini juga kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita harus segera menolongnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman atas perhatiannya, atas semangatnya dalam belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.